Faisal, atau apakah ada di room? Oke, sepertinya Faisal terkendala sinyal. Akan saya lanjutkan. Di sini ada materi tentang petal dan sepal. Sepal dan petal ini menyerupai daun. Kemudian sepal dan petal terdiri atas epidermis, abaksial, dan adaksial yang membatasi 3 atau 4 atau terkadang 10 lapisan sel isodiametris yang tidak terdiferensiasi, sel memanjang disertai banyak ruang antar sel. Kemudian terdapat berkas pengangkut di dalamnya. Sepal biasanya berwarna hijau dan dapat berfotosintesis. Warna dari petal adalah akibat kromoplas yang mengandung karoteloid dan cairan vakuola yang mungkin mengandung flavonoid, terutama antosianin dan berbagai kondisi pengubah seperti pH cairan vakuola. Dinding antiklinal dari epidermis petal dapat bergelombang atau beralur internal. Dinding luar dapat berbentuk korteks atau berupa papila. Pada papila Tagetes itu lapisan kutikulanya tebal dan membentuk lipatan. Selanjutnya, baik, makasih Bila. Materi selanjutnya ada benang sari. Angiospermae memiliki kepala sari yang tetrasporangiat dengan 2 ruang sari atau loculus dalam setiap cuping kepala sari, sehingga jumlah keseluruhannya 4. Filamen berstruktur sederhana yang terdapat sebuah berkas pengangkut bersifat amfikibral di sepanjang filamen dan berakhir di konektivum. Dinding antera terdiri dari beberapa lapisan sel yang merupakan turunan sel parietal primer. 2 lapisan penting endotesium tepat di bawah epidermis dan tapetum yang berbatasan dengan loculus antera. Next. Sel tapetum bersifat sekretori dan penuh sitoplasma padat. Isi sel tapetum diserap oleh butir serbuk sari yang sedang berkembang dalam loculus. Untuk membebaskan serbuk sari, selain lewat celah atau stonium, tumbuhan dapat memiliki pori di sisi lateral atau di ujung cuping antera. Yang selanjutnya, serbuk sari. Hasil mikrosporogenesis adalah mikrospora atau butir serbuk sari. Butir tersebut berupa tubuh yang bersimetri radial atau bilateral, dan pada dindingnya terdapat bagian yang kurang kuat disebut aparatur. Ada yang bulat atau pori dan ada yang memanjang atau kolpi. Dinding butir sari terdiri dari 2 lapisan utama, yakni inti yang lunak di bagian dalam dan eksin yang keras di bagian luar. Eksin terbagi lagi menjadi bagian yang tidak berlekuk di sebelah dalam, yakni neksin, dan bagian yang menunjukkan pola lekukan khas di sebelah luar, yakni seksin. Butir polen sering berperan dalam taksonomi di taraf familia atau di bawahnya. Ukuran dan bentuk polen amat beragam dan pola lekukannya berbeda-beda, termasuk adanya butiran kutil dan duri. Lekukan eksin berisi bahan yang berasal dari tapetum dan berperan dalam pengendalian kecocokan intraspesies. Ketika butir polen dibawa oleh polinator dari kepala sari ke stigma, terjadi dehidrasi sesudah terjadi kontak dengan udara sehingga eksin mengkerut. Di atas permukaan stigma terjadi rehidrasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan ginasium dan karpel. Ginasium sering digunakan sebagai istilah kolektif untuk semua karpel pada bunga yang baik yang bebas maupun berlekatan. Pada ginasium biasanya dapat dibedakan bagian bawah yang fertil, yaitu ovarium dan ovulum, dan bagian tengah yang steril, yaitu tangkai putik atau stilus, dan yang paling ujung kepala putik atau stigma, seperti pada gambar di samping. Next.
Pada bunga bisa ditemukan satu helai karpel atau lebih. Nah, berdasarkan berlekatan atau tidaknya karpel ginesium terbagi menjadi dua macam, yaitu ginesium apokap, yaitu karpel pas atau tunggal. Yang kedua yaitu ginesium sinkap atau karpel yang saling berlekatan. Nah, seperti pada gambar di samping, pada bagian A itu adalah bunga ranunculus dengan bunga hipogin dengan ginesium apokap. Dan bagian B itu adalah solanum, bunga hipogin dengan ginesium sinkap. Dan C itu adalah rosa atau mawar, bunga perigin mempunyai ginesium apokap. Dan yang D itu adalah cornus, bunga epigin dengan ginesium sinkap. Next. Pada karpel, plasenta ditemukan di dekat tepi atau tidak jauh darinya. Sehingga setiap karpel memiliki plasenta, yaitu plasenta marginal atau tepi, dan plasenta laminar atau agak jauh dari tepi, seperti pada gambar di samping. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, pada plasenta parietal terjadi pada ginesium yang pelekatan karpelnya terjadi secara marginal dan hanya ada satu ruang ginesium. Pada ginesium yang karpelnya terjadi secara marginal, hanya ada satu ruang ginesium. Pada ginesium yang karpelnya terlipat, bakal buahnya beruang dua atau banyak dan plasentanya adalah plasenta aksiler. Pada umumnya, sehelai karpel memiliki 3 berkas pembuluh yang juga tampak setelah terjadi pelipatan ketika pembentukan ginesium. Maka bekas median dan kedua berkas pembuluh lateral itu dapat diikuti. Selanjutnya. Selanjutnya adalah bakal buah. Bakal buah merupakan bagian dari pangkal putik yang berguna untuk membungkus dan melindungi bakal biji agar bisa berkembang menjadi biji dan kemudian tumbuh menjadi buah. Pada bakal buah ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama dinding bakal buah dan yang kedua adalah ruang bakal buah. Next. Nah, ruang bakal buah pada bakal buah beruang atau ruang bakal buah atau bakal buah yang memiliki ruang itu banyak terdapat sekat pemisah. Nah, pada bakal biji atau ovulum itu terdapat pada daerah dinding bakal buah dalam atau adaksial yang disebut dengan plasenta. Pada karpel, plasenta ditemukan di dekat tepi atau tidak jauh darinya. Selanjutnya. Selanjutnya disampaikan oleh Saudari Nida. Baik, terima kasih. Kepala putik. Kepala putik atau stigma adalah bagian paling ujung dari putik. Putik yang merupakan alat reproduksi betina pada bunga. Fungsi kepala putik adalah untuk menjebak serbuk sari agar terjadi proses penyerbukan. Untuk melakukan fungsinya, kepala putik ditopang oleh tangkai putik atau stilus. Tangkai putik membantu membuat posisi kepala putik lebih tinggi agar lebih mudah menangkap serbuk sari dan menerima serbuk sari dari kepala putik untuk disalurkan ke ovarium. Next. Selanjutnya tangkai putik. Tangkai putik atau stilus adalah perpanjangan dari ovarium yang merupakan bagian dari putik sebagai alat reproduksi betina. Tangkai putik menghubungkan ovarium dan kepala putik. Bentuk umumnya seperti tabung panjang atau pendek. Tangkai putik untuk membentuk saluran yang kaya nutrisi untuk menutrisi kepala putik. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, Di sini ada bakal biji. Di setiap bakal biji itu, setiap bakal biji melekat pada ovarium. Dan bakal biji ini mengandung satu berkas pembuluh. Di bakal biji terdiri dari jaringan yang dilingkari oleh integumen luar dan integumen dalam. Seperti yang pada gambar ini, di sini adalah integumen luarnya dan ini integumen dalamnya. Kemudian
Kedua integumen yang mengelilingi suatu saluran yang bermuara di pori disebut mikrofil. Nah, ini integumen luar, ini integumen dalam, bermuara di pori, di sini mikrofilnya. Kemudian daerah nucellus dan integumen dan juga funiculus. Funiculus ini adalah tangkai biji, itu dihubungkan oleh yang namanya kalza. Kemudian ada kantung embrio. Megaspora disebut juga kantung embrio. Kenapa? Karena kantung embrio akan berkecambah dan terjadi mitosis. Sehingga pada intinya dalam proses megasporogenesis itu memberikan atau memunculkan kantung embrio. Di dalam kantung embrio ini biasanya sel matang itu berisi 8 inti. Kemudian masing-masing dari intinya itu memiliki dinding sel. Dan di dekat kalza itu terdapat 3 sel antipoda. Sel antipoda ini bergenerasi di awal pertumbuhan dan kemudian akan hilang setelah terjadi pembuahan. Kemudian ada perkembangan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Amalia. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai perkembangan. Setelah tumbuhan mencapai stadium perkembangan reproduktifnya, maka beberapa atau semua meristem apex pucuk pada ranting berhenti menghasilkan daun dan mulai membentuk bagian bunga menurut urutan yang khas bagi spesies yang bersangkutan. Nah, berbeda dengan pembentukan daun yang meristem apexnya melebar kembali selama 1 plastokron. Pada bunga, luas meristem apex lambat laun berkurang sewaktu bagian bunga dibentuk secara berurutan. Di kebanyakan bunga, urutan pembentukan daun bunga berlangsung dari luar ke dalam secara karopetal. Namun, ada beberapa taksa yang menunjukkan bahwa beberapa bagian bunga dibentuk dalam arah terbalik, seperti pada stamen beberapa kelompok palmae. Peristiwa ini sangat khas bagi spesies yang bersangkutan. Dari pengamatan struktur dewasa, sering sulit menentukan apakah pembentukan stamen itu sentripetal atau sentrifugal. Pada Gnesium sincap, karpel dapat menyatu kongenital sehingga Gnesium dibentuk sebagai struktur tunggal atau dibentuk secara terpisah. Next. Nah, pada gambar di slide itu merupakan penampang memanjang melalui bakal biji yang sedang berkembang pada Lilium tigrinum. Sewaktu integumen berkembang, bakal biji itu melengkung dan memperoleh bentuk anatropnya. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis merupakan proses pembentukan sel gamet jantan pada bunga. Nah, tempat terjadinya yaitu di kepala sari atau antera. Pada kepala sari terdapat kantung serbuk sari yang di dalamnya ada berbagai sel-sel induk serbuk sari, mikrospora, dan diploid. Kemudian tahapan dari mikrosporogenesis. Dapat dilihat pada gambar di samping, sel induk dari mikrospora mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. Nah, sepasang sel haploid tersebut membelah meiosis 2 dan menghasilkan 4 mikrospora haploid yang berkelompok menjadi 1 atau tetrat. Nah, kemudian setiap mikrospora mengalami pembelahan karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti haploid, yaitu inti vegetatif atau inti saluran serbuk sari dan inti generatif. Nah, yang keempat yaitu inti generatif membelah secara mitosis sehingga membentuk 2 inti sperma yang dikenal dengan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Nah, hasil dari mikrosporogenesis adalah 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif. 1 inti vegetatif tersebut berperan memberikan jalan inti generatif
untuk membuahi sel telur atau ovum dan inti kandung lembaga sekunder. Next. Kemudian yaitu megasporogenesis. Megasporogenesis merupakan proses pembentukan sel gamet betina pada bunga. Tempat terjadinya yaitu di dalam ovarium atau bakal buah. Nah, di dalam ovarium terdapat bakal biji atau ovulum yang mengandung sel induk megaspora. Nah, tahapannya yaitu sebuah sel induk megasporosit pada gambar tersebut mengalami meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel haploid, kemudian meiosis 2 sehingga menghasilkan 4 megaspora haploid. 3 anakan diantaranya mengalami degenerasi atau mati. Kemudian megaspora yang masih hidup mengalami 3 kali mitosis, diikuti karyokinesis tanpa sitokinesis, dan dihasilkan sel besar, yaitu kandung lembaga muda dan 8 inti haploid. Nah, 8 inti anakan tersebut adalah 2 kandung lembaga sekunder, 3 antipoda, 2 sel sinergit, serta 1 ovum. Next. Kemudian akan dijelaskan dari rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan kembali melanjutkan penjelasan mengenai berkas pembuluh. Pada divergensi dari silinder pembuluh sentral di taraf yang berbeda-beda dalam bunga. Jumlah berkas pembuluh sepal dan petal amat beragam dalam berbagai bunga, tetapi berkas itu dapat bercabang dikotom seperti pada daun. Nah, gambar di slide ini merupakan bagan yang menunjukkan beberapa jenis susunan jaringan pembuluh pada bunga. Pada gambar A itu adalah pirola memperlihatkan seluruh bunga, dan pada gambar di bawahnya, gambar B itu ada aquilegia menunjukkan bunga bagian atas. Berkas pembuluh digambarkan bertitik-titik. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan Oke, selanjutnya pada stamen biasanya hanya ada 1 berkas pembuluh, namun beberapa familia memiliki kekhasan jalan daun, yakni berjumlah 3-4 berkas per stamen, seperti pada Araceae. Sistem pembuluh pada karpel terbagi menjadi berkas ventral yang berdivergensi ke bakal biji dan berkas karpel dorsal yang masuk ke dalam stilus. Jumlah berkas pembuluh dalam stilus pada Genesium sincap sering merupakan indikator jumlah karpel, meskipun kadang-kadang berkas itu bercabang atau bersatu. Next. Nah, yang terakhir adalah penyerbukan. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Berdasarkan faktor pengaruh jatuhnya, penyerbukan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah penyerbukan dengan bantuan hewan atau biasa disebut dengan zoidiogami. Contohnya, itu terjadi pada bunga mawar, melati, dan durian. Kemudian hewan yang dapat membantu penyerbukan tersebut yaitu ada serangga, siput, burung, dan kelelawar. Yang kedua adalah penyerbukan dengan bantuan air atau hidrogami. Pada umumnya terjadi pada tumbuhan yang hidup di dalam air, misalnya tumbuhan hidrilla. Seperti gambar di samping itu sudah terlihat bagaimana cara penyerbukan bantuan hewan, bagaimana cara penyerbukan dengan bantuan air. Selanjutnya. Selanjutnya adalah penyerbukan dengan bantuan angin atau anemogami.
Ini terjadi pada padi, jagung, gandum, dan rerumputan. Prosesnya yang pertama, dari gambar tersebut, bahwa pertama angin bertiup dan jagung melepaskan serbuk sarinya. Kemudian serbuk sari yang dilepaskan terbang terbawa angin, dan kemudian serbuk sari tersebut menempel pada putik bunga jagung lain. Yang keempat adalah penyerbukan dengan bantuan manusia atau antropogami. Ini terjadi pada tanaman vanili. Next. Nah, berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibagi menjadi 4. Terlihat di gambar yang di bawah itu ada 4 macam penyerbukan. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau disebut dengan autogami. Penyerbukan tersebut terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bagian bunga itu sendiri. Kemudian sebelahnya yang kedua ada penyerbukan tetangga atau serumah atau biasa disebut juga dengan geutonogami. Penyerbukan ini terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Yang ketiga ada penyerbukan silang atau alogami, yaitu jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis tumbuhan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan ini terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang berbeda jenis tanamannya dan hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang masih dekat hubungan kekerabatannya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 4. Apakah ini dilanjut ke sesi tanya jawab? Lanjut presentasi dulu. Baik, kalau begitu saya stop share untuk melanjutkan presentasi ke kelompok berikutnya. Terima kasih. Baik, untuk kelompok berikutnya mungkin bisa langsung share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mengambil alih di sini dari kelompok 5 dari kelas biologi C akan mempresentasikan tentang buah, biji, dan embrio. Berikut ini anggota kelompok kami, yaitu Muhammad Aksal Oki, Fayruza Kolbi Karimah, Masruroh Fitri Ramadhani, Alimah Fadila Majid, Ilvan Mufidia, dan Rizkyani Sapitri. Dan untuk pembahasannya kami akan menjelaskan tentang pengantar buah, klasifikasi buah, dinding buah, buah kering, buah berdaging, perkembangan buah, absisi buah. Selanjutnya kami alihkan kepada presentator. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar buah. Peristiwa pembuahan menyebabkan bakal buah berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Zigot yang terdapat dalam biji juga berkembang menjadi embrio. Pada saat yang sama, bunga mengalami perubahan yang menyebabkan perkembangan bakal buah menjadi buah. Perhiasan bunga dan benang sari biasanya layu lalu gugur, dan kemudian setelah polinasi, tangkai putik atau stilus itu mengering. Namun bakal buah bertambah besar dan mengalami berbagai modifikasi histologis yang menyebabkan berbagai jaringan berubah bentuk selnya. Beberapa atau bahkan seluruh modifikasi dapat berperan dalam menghasilkan mekanisme untuk penyebaran biji. Jika diikuti perkembangannya, buah sebenarnya terdiri dari bakal buah yang telah dewasa. Di sini adalah klasifikasi buah. Klasifikasi buah secara morfologi biasanya didasarkan pada nama jenis bunga dan jenis ginesium yang mengembangkannya dengan memperhatikan hubungan antara karpel dan bagian bunga lainnya. Klasifikasi yang pertama ialah buah tunggal, yaitu hasil satu ginesium terdiri dari satu atau beberapa karpel. Contohnya adalah tumbuhan polongan dan tomat.
Yang kedua ialah buah berganda, yaitu dibentuk oleh ginesium apokarp dan setiap karpel tetap dapat dikenali pada waktu buah dewasa. Contoh tanamannya adalah Arbey dan Fragraria. Lalu yang selanjutnya ialah buah majemuk, berasal dari perbungaan, berupa kumpulan ginesium dari sejumlah kuntum bunga. Contoh tanamannya ialah nanas. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi buah menurut Winkler. Yang pertama ialah buah berganda, yaitu karpel suatu kuntum bunga tak saling bersatu. Lalu yang kedua ialah buah satuan, karpelnya bersatu. Yang ketiga buah bebas, berasal dari bakal buah superus. Yang terakhir ialah buah piala, yaitu ia berasal dari bakal buah inverus yang tertanam dalam jaringan karpel yang berbentuk piala atau cangkir. Dinding buah. Dinding buah yang berasal dari dinding bakal buah disebut dengan perikarp. Sering dapat dibedakan menjadi 3 lapisan. Itu lapisan yang paling luar ialah eksokarp atau epikarp. Lapisan tengah atau daging buahnya disebut dengan mesokarp. Lalu bagian yang paling dalam dan paling keras itu endokarp. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Fairuza. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu buah kering. Pada buah kering dibedakan menjadi 2, yaitu buah kering yang membuka dan buah kering yang tidak membuka. Next. Buah kering yang membuka ini merupakan buah yang berkembang dari satu karpel. A, yaitu buah bumbung yang berbentuk seperti polongan dan membuka di sisi ventral. Contohnya delphinium. B, buah polongan, yaitu buah yang membuka menjadi 2 katup melalui alur ventral dan dorsal, biasanya terdapat pada Leguminosae. C, buah sinkarp, yang berkembang dari bakal buah yang terdiri dari 2 karpel atau lebih. D, siliqua atau buah lobak, yang mirip dengan polongan dan terdiri dari 2 karpel. Kedua tepi dari tiap karpel ini saling berlekatan dan membentuk rusuk tebal. Kedua sisi rusuk ini ditempati plasenta di bagian dalam dan tumbuh selaput ke arah dalam yang saling bertemu dan membentuk sekat semu. Biasanya terdapat pada Cruciferae. Dan yang terakhir yaitu kapsula, yaitu buah yang dibentuk oleh 2 karpel atau lebih. Next. Cara membuka yang berbeda-beda mempunyai kepentingan taksonomi. Yang pertama yaitu lokulisidal yang membuka dari ujung distal ke arah bawah melalui berkas pembuluh dorsal. Contohnya iris. Yang kedua, septisidal yang membuka mulai ujung buah ke pangkal dan terjadi di antara karpel pada hypericum. Yang ketiga, septifragal, yaitu dinding luar buah memisahkan diri dari sekat pemisah yang tetap melekat pada sumbu. Dan yang terakhir yaitu berpori, melalui pori kecil dalam perikarp dan biasanya pada spesies papaver membuka lewat celah horizontal dan di sekeliling buah sehingga terbentuk tutup. Next. Struktur anatomi pada buah kering yang membuka yaitu secara ringkas dapat dikatakan bahwa pada buah yang berasal dari satu karpel, membukanya ini buah terjadi jika yang pertama melalui garis sambung antara kedua tepi karpel, yang kedua melalui garis dorsal atau punggung pada karpel, dan yang terakhir yaitu melalui garis sambung dan membukanya buah bisa terjadi melalui garis sambung antara 2 karpel melalui garis dorsal yaitu punggung. Buah kering yang tak membuka. Yang pertama yaitu buah Acinium, merupakan buah berbiji satu yang dibentuk oleh satu karpel, dinding buah dan biji lepas satu dari yang lainnya. Kadang dibentuk dari bakal buah yang beruang satu dan bisa dari bakal buah yang beruang lebih dari satu, dengan satu bakal biji atau lebih di setiap ruangnya. Contohnya Asteraceae. Yang kedua Caryopsis, yaitu buah berbiji satu yang dinding bijinya melekat pada dinding buah. Contohnya Gramineae. Yang ketiga yaitu buah Schizocarp yang berkembang dari bakal buah berkarpel banyak yang pada waktu masak terpisah-pisah menjadi sejumlah Acinium. Jumlah Acinium ini sama dengan jumlah karpel pembentuk buah dan bagian buah atau yang disebut dengan merikarp. Contohnya Malva. Struktur anatomi pada buah kering yang tak membuka.
Struktur perikarp buah kering yang tak membuka ini sering menyerupai kulit biji. Pada Asteraceae, sebagian dari jaringan kulit biji yang sesungguhnya dapat hilang, seperti pada Caryopsis gramineae atau bersatu dengan perikarp. Pada Caryopsis gandum, lapisan luar terdiri dari perikarp dan sisa kulit biji. Pada perikarp ini, lapisan sel dari luar ke dalam yaitu A. Epidermis, luar yang dilapisi kutikula, B. Parenkim satu lapisan atau lebih dari sebagian tertekan, C. Yaitu parenkim yang sebagian rusak, D. Sel silang yang memanjang dalam arah melintang terhadap sumbu buah dan memiliki dinding tebal, dan yang terakhir adalah epidermis dalam membentuk sel berlignin dan memanjang sejajar sumbu panjang buah atau sel tabung. Next. Dan ketika kulit ini berkembang, integumen luar berdisintegrasi, integumen dalam berubah, dan integumen itu berisi pigmen, beraksi positif bagi senyawa lemak. Di sebelah dalam kulit ini terdapat endosperm mencapai 83% dari buah dan berisi pati dan protein. Lapisan terluar ini berupa lapisan sel yang berisi aleuron yang mengandung cadangan lipid dan protein serta menghasilkan enzim untuk perkecambahan. Kemudian buah berdaging. Ini ada dua, yaitu buah buni yang merupakan perikarp biasanya tebal serta berair dan dapat dibedakan menjadi 3 lapisan. Yang pertama yaitu exokarp, paling luar dan sering mengandung zat warna buah. Yang kedua mesokarp, yaitu lapisan tengah yang cukup tebal. Dan yang ketiga adalah endokarp, lapisan yang paling dalam yang berupa selaput. Di dalam buah ini terdapat satu atau banyak biji, contohnya seperti tomat, anggur, dan mentimun. Next. Kemudian ada buah batu. Perbedaan dengan buah buni adalah bahwa buah batu ini endokarpnya tebal dan keras, seperti mangga dan kelapa. Kemudian ada struktur anatomi buah berdaging. Pada buah berdaging ini, dinding terdiri dari perikarp atau bersatu dengan jaringan tambahan. Bagian dalam atau luar dinding buah akan bisa menjadi berdaging dengan adanya diferensiasi yang menjadi parenkim lunak atau sukulen dan yang tebal atau berair. Selain dinding, plasenta dan sekat dalam buah berlokulus banyak juga bisa menjadi berdaging. Dari segi evolusi ini, sifat berdaging dianggap baru. Dan menurut konsep itu, mula-mula bagian berdaging merupakan tonjolan perikarp bagian dalam yang tumbuh antara biji di ruang bakal buah atau lokulus, dan seluruh perikarp menjadi jaringan. Next. Pada gambar A ini merupakan bakal buah muda pada Citrus aurantifolia dalam sayatan memanjang, dan gambar B menunjukkan sayatan melintang, dan bagian C ini yaitu gambar dari penampang melintang buah muda yang mencakup satu karpel. Pada gambar D yaitu bagian dari buah jeruk yang menunjukkan 2 karpel atau separuh dari karpel ketiga. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Aksal Oki. Baik, saya akan menjelaskan tentang buah dengan kulit jelas. Dalam kelompok ini, bagian berdaging terbatas pada bagian dalam, seperti pada jeruk, pisang, dan buah cucurbitaceae. Mohon maaf, Oki, suaranya kurang kedengar. Kurang kedengaran. Tes. Sudah masuk? Masih kurang. Sudah masuk? Sudah. Baik, saya akan ulangi. Saya akan membahas tentang buah dengan kulit jelas. Dalam kelompok ini, bagian berdaging terbatas pada bagian dalam, seperti pada jeruk, pisang, dan buah Cucurbitaceae. Exokarp atau flavedo terdiri dari epidermis luar yang dilapisi kutikula dan parenkim subdermal yang merapat serta berisi kelenjar minyak dan sel berkristal. Mesokarp atau albedo terdiri dari parenkim beruang antar sel besar dan banyak. Jalinan ikatan pembuluh ditemukan di sini. Endokarp terdiri dari epidermis dalam dan beberapa jenis lapis parenkim yang rapat selnya. Di endokarp terdapat kantung berair yang bersama-sama memenuhi lokulus. Kantung berair terdiri dari struktur bersel banyak yang berbentuk
pentung, dan bertangkai panjang dan ramping. Next. Selanjutnya adalah buah tanpa kulit jelas. Contoh pada buah tanpa kulit jelas yaitu tomat. Jumlah karpel pada buah ini ada 2. Namun, dalam varietas yang dibudidayakan, biasanya berjumlah lebih dari itu, yaitu lebih dari 2. Bagian yang berdaging yaitu perikap, sekat, dan plasenta yang besar. Jenis plasentanya yaitu aksilar, dan plasenta yang besar memenuhi ruang lokulus. Jaringan plasenta yang memasuki ruang antar bakal biji. Dan menjelang masak, jaringan plasenta berdegradasi dan bersifat lendir. Dan selulase terlibat dalam proses itu. Perubahan warna terjadi karena transformasi kloroplas menjadi kromoplas. Next, yang selanjutnya adalah poin perkembangan buah. Dalam proses perkembangan buah, terdapat 2 proses yang terlibat dalam pertumbuhan dan perkembangannya, yakni melalui pembelahan dan pembesaran sel, yang terjadi secara berurutan. Pada umumnya, penambahan ukuran awal bergantung pada perbanyakan sel yang dimulai sebelum bunga mekar dan akan diteruskan setelah proses pembuahan. Stadium itu secara bertahap diganti oleh perluasan sel yang biasanya memakan waktu yang cukup lama. Perkembangan buah diatur oleh faktor internal, yaitu perkembangan dari biji, dan faktor eksternal. Pada perkembangan buah, biji berpengaruh dalam memasuk zat pengatur proses pertumbuhan pada saat tumbuhan berbunga. Next. Next. Yang selanjutnya adalah absisi buah. Absisi adalah suatu proses secara alami terjadinya pemisahan bagian organ tanaman dari tanaman, seperti daun, bunga, buah, atau batang. Hal ini termasuk dalam sensen atau proses penuaan. Faktor alami seperti dingin, panas, kekeringan akan berpengaruh terhadap absisi. Dalam hubungannya dengan hormon tubuh, mungkin hormon ini akan mendukung atau menghambat proses tersebut. Hormon yang mempengaruhi proses absisi ini adalah hormon auksin. Absisi akan terjadi apabila jumlah auksin yang ada di dalam proksimal sama atau lebih dari jumlah auksin yang terdapat pada daerah distal. Namun, apabila jumlah auksin yang berada di daerah distal lebih besar dari daerah proksimal, maka tidak akan terjadi absisi. Dengan kata lain, proses absisi ini akan terhambat. Etilen adalah hormon yang terlibat dalam pematangan buah. Selama proses pematangan, hormon etilen memicu gen yang pada gilirannya membuat enzim yang menyebabkan pematangan. Enzim seperti hidrolase, kinase, amilase, hidrolase, pektinase, dan lain-lain diproduksi dan terlibat dalam absisi buah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh... Baik, saya selanjutnya tentang bagian biji. Biji dibentuk dengan adanya perkembangan bakal biji. Proses yang melibatkan kedua macam pembuahan disebut dengan pembuahan ganda. Dan struktur anatomi biji itu sendiri yaitu terdiri dari biji yang terletak di bagian luar biji dan melapisi seluruh pada bagian biji. Yang kedua, hipokotil bagian bawah aksis, terus radikula bagian terminal atau bagian ujung, terus epikotil bagian atas pangkal. Selanjutnya plumula di bagian pada ujung yaitu pucuk dan kotiledon pada bagian cadangan makanan. Jadi kita bisa lihat sendiri pada bagian anatomi biji sendiri pada gambar di sini ya. Selanjutnya, biji yang terdapat pada tumbuhan memiliki bagian-bagiannya sendiri bergantung pada lingkungan tempat dia berada. Secara umum, bagian-bagian biji itu terdiri dari eksternal dan internal. Dan di bagian eksternal itu sendiri terdiri dari arillus yang merupakan jaringan yang berkembang menyelimuti sebagian atau seluruh permukaan biji. Contohnya pada buah durian dan rambutan, ada testa yang berkembang dari 1 atau 2 integumen nucellus yang kadang-kadang, dan selanjutnya bagian biji yang internal, yaitu terdapat endosperm atau polyploid. Yang selanjutnya pada beberapa tumbuhan dikotil, misalnya pada
Fabaceae endosperm menghilang saat pendewasaan embrio. Selanjutnya pada Nicotiana, Tabacum, dan Ricinus communis, endospermnya persisten dan besar. Selanjutnya yaitu tentang perkembangan biji. Tujuan utama untuk perkembangan biji itu sendiri yaitu pemantapan pola dasar tubuh tumbuhan, sumber akar pucuk, akumulasi cadangan makanan untuk proses perkecambahan, dan persiapan dormansi biji. Selama perkembangan biji, embrio berdiferensiasi menjadi dua sistem organ, yaitu sumbu embrio dan kotiledon. Setelah terjadinya perkembangan biji, maka proses selanjutnya adalah embriogenesis. Embriogenesis sendiri yaitu adalah proses terbentuknya embrio mencakup dari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Rizky Yani. Baik, terima kasih atas waktunya. Kemudian selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai beberapa contoh struktur biji. Yang pertama yaitu contoh biji jarak atau Ricinus communis. Biji jarak berkembang dari bakal biji berintegumen dua helai atau yang disebut dengan diteknik. Kemudian selanjutnya nuselusnya bersifat krasinuselat, berkas pembuluh meluas lewat funikulus ke daerah kalaza dan bercabang di integumen dalam. Pada penambangan melintang, percabangan tampak seperti cincin. Kantung embrio tertanam cukup dalam pada nuselus, kemudian mikrobil dibentuk oleh kedua integumen. Dan terdapat sebuah struktur yang tumbuh di plasenta, yaitu obturator. Obturator itu sendiri memiliki arti struktur yang dianggap penuntun tabung polen ke mikrofil. Kemudian setelah terjadinya pembuahan, terdapat perubahan pada integumen luar. Sel epidermis luar meluas tangensial dan menyimpan bahan yang mengakibatkan warna coklat dari biji. Kemudian sel epidermis dalam memanjang seperti tiang, tetapi mesofil di antara kedua lapisan itu rusak tertekan. Dekat mikrofil terbentuk karunkula yang mendorong obturator ke arah plasenta. Sel epidermis luar dari integumen dalam memanjang radial memperoleh susunan tiang dan tersklerofikasi, membesar dan membentuk vakuola, dan yang ada di daerah kalaza mengalami pembelahan berulang kali. Kegiatan meristematik inilah yang terutama menyebabkan pertumbuhan biji, kecuali adanya sisa sedikit di tempat embrio melekat. Selanjutnya, kemudian jaringan nuselus dekat kalaza masih ada di sekeliling kantung embrio yang membesar. Seiring dengan perkembangan endosperm, jaringan nuselus terdorong ke arah lateral dan menjadi suatu lapisan sel remuk yang melapisi kulit biji. Pada keadaan masak, endosperm merupakan bagian terbesar dari biji dan embrio berada sepanjang sumbu panjang dari biji. Selanjutnya, kemudian contoh selanjutnya itu struktur biji dari Fabaceae. Biji Fabaceae berdiferensi dari bakal biji berintegumen dua. Integumen dalam hilang sewaktu dengan perkembangan biji, sedangkan integumen luar berkembang menjadi berbagai lapisan. Lapisan epidermis tetap unisera dan berkembang menjadi lapisan tiang yang terdiri dari skleroid dan dengan dinding menebal tak rata. Kemudian struktur tiang pada beberapa biji leguminosae yang keras dianggap berkaitan dengan tingkat impermeabilitasnya yang tinggi. Suatu struktur yang disebut garis terang diduga merupakan daerah yang amat impermeable. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penampakan garis terang disebabkan oleh arah tumbuh mikrofibil. Selanjutnya, kemudian biji Fabaceae yang keras mencapai dan mempertahankan kadar air yang rendah sekali yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi kadar air udara di sekeliling biji. Kemudian kemampuan untuk memperoleh tingkat kekeringan yang demikian tinggi dianggap merupakan akibat adanya testa yang amat impermeable dan mekanisme katup dihilum. Berikut merupakan gambar dari bagian sayatan melintang kulit biji dari Fabaceae. Selanjutnya, kemudian jaringan cadangan makanan.
Biji yang menyimpan cadangan makanan dalam endosperm atau perisperm disebut biji beralbumin, sedangkan yang tidak dinamakan biji non-albumin. Endosperm sendiri merupakan jaringan yang khas bagi angiosperme dan merupakan hasil penyatuan 3 inti, yaitu 2 inti polar dan 1 inti gamet jantan. Terdapat 3 cara pembentukan endosperm, yaitu nuklir, seluler, dan helobial. Kemudian pembentukan dinding sel terjadi saat inti ada di daerah parietal atau tepi. Dalam pembentukan dinding, tampaknya adanya fragmoplast dan papan sel. Kemudian bahan makanan yang disimpan dalam biji adalah karbohidrat, protein, dan lipid. Kemudian karbohidrat itu sendiri merupakan glukosa yang terjadi sebagai hasil hidrolisis pati dalam endosperm serialia, diserap oleh skutulum, kemudian disentesis menjadi polisakarida dan diangkut ke kecambah yang sedang tumbuh pada beberapa macam biji. Cadangan karbohidrat tersimpan dalam dinding yang menebal. Dinding seperti ini sebagian besar terdiri dari hemiselulosa yang jika dihidrolisis menghasilkan manosa dan monosakarida. Macam penyimpanan ini terdapat pada sel endosperm kopi, kesemek, dan kurma. Selanjutnya, kemudian protein. Protein merupakan sintetis protein cadangan berlangsung pada saat perkembangan biji bersama dengan sintetis karbohidrat dan lipid. Penelitian struktur ultra mengindikasikan bahwa protein cadangan berakumulasi dalam vakuola dan tampak sebagai tubuh yang diselubungi oleh satuan membran yang mungkin berupa tonoplas asal. Pada saat perkecambahan, tubuh protein akan larut dan diganti oleh vakuola kecil-kecil yang kemudian bersatu menjadi vakuola besar. Yang terakhir adalah lipid, tampak sebagai tubuh minyak dalam sitoplasma sel yang menyimpan minyak, misalnya pada skutelum cerelia. Tubuh lipid juga dinamakan vakuola berisi lipid atau sferosom dan dianggap dikelilingi satuan membran. Cadangan lipid pada biji adalah trigliserid yang dihidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak oleh enzim lipase. Asam lemak dipakai dalam sintesis fosfolipid dan glikolipid yang diperlukan untuk pembentukan organel, namun sebagian besar diubah menjadi gula dan diangkat ke tubuh kecambah untuk pertumbuhannya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Alima. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang embriogenesis. Yang sebelumnya embrio adalah embrio itu adalah proses embrio perkembangan embrio multiseluler menjadi zigot bersel tunggal. Kemudian cara perkembangan embrio ini bermacam-macam sesuai dengan beragamnya hipokotil ya. Ada yang pendek, ada yang besar ya. Yang pendek itu seperti pada jarak atau definisi komunis, dan yang sebenarnya itu seperti pada embrio Fabaceae atau kacang-kacangan yang berfungsi untuk penyimpanan cadangan makanan. Selanjutnya, nah adapun perkembangan yang berlangsung selama embriogenesis itu yang pertama itu zigot mengalami polimerasi apikal dan basal. Jadi pada zigot nanti akan membelah menjadi sel basal dan juga sel apikal. Sel basal akan membentuk suspensor yang berumur pendek, sedangkan sel apikalnya menjadi embrio. Kemudian yang kedua nanti akan berkembang menjadi globular. Globular itu adalah embrio yang berupa kumpulan sel dengan struktur membentuk bulat. Yang ketiga nanti akan membentuk tahapan seperti hati atau seperti bentuk hati. Embrio bertambah jumlah massa dan jumlah selnya serta membentuk cekungan di bagian apikal. Cekungan ini sehingga memiliki struktur menyerupai hati gitu ya. Kemudian keempat ada tahap torpedo.
Tahap torpedo itu merupakan tahap awal ketika prekursor dari kotyledon, akar dan batang mulai dapat dikenali. Kemudian yang kelima ada tahap kotyledon. Kotyledon memanjang dan pada magnolepsida atau pada dikotil ada dua kotyledon yang mengalami perkembangan, sedangkan pada monokotil ada satu kotyledon yang berkembang. Selanjutnya, turun lagi. Nah, di sini kita bisa melihat tahap embrio pada dikotil. Yang pertama ada zigot. Nah, tadi ya pertama ini ada pembelahan basal dan juga apikal. Di sel basalnya itu lebih panjang daripada sel apikal. Nah, kemudian kedua ini, yang sel basal ini akan menjadi suspensor, yang sel atas ini akan menjadi embrio. Kemudian sel apikal membelah secara vertikal, tegak lurus, bidang pertama ini ya. Kemudian proembrio pada tahap ini membelah menjadi 8, yang disebut dengan tahap oktan. Di sini ya, tahap oktan. Kemudian setelah itu membelah lagi menjadi 16 sampai berbentuk seperti globular seperti ini. Kemudian tahap selanjutnya akan bertambah lagi massa selnya dan membentuk seperti hati atau step hati ini. Kemudian selanjutnya ada tahap torpedo atau ini di sini kotyledonnya sudah terlihat ya, seperti itu. Next. Nah, bisa kita lihat di sini pada embryogenesis jarak. Di sini ada tahap globular. Tahap globular itu selnya sudah membentuk bulatan-bulatan. Kemudian yang B ini ada tahap hati. Yang di sini lihat di sini ada kumpulan sel yang membentuk hati karena ada cekungan di sini. Kemudian ini skema yang di samping ini ada skema tahap kotyledon dan embrio dewasa pada Coxella bursa porturis di sini. Di sini dilihat pada dikotil ini ada dua kotyledon yang berkembang. Ya, yang hijau ini, nah ini ada dua kotyledon yang berkembang. Seperti itu. Next. Nah, pada perkembangan proembrio pada tahap keempat yaitu pada tahap pada tahap torpedo tadi, embrio dikotil itu terbagi menjadi dua. Selnya ada yang membelah secara terminal, membelahnya secara longitudinal, dan juga sel terminalnya membelah secara transversal. Nah, sel terminal yang membelah secara longitudinal itu ada dua tipe. Ada tipe cruciform dan juga tipe asterat. Yang sel terminal membelah secara transversal itu ada tipe solanat, carifilat, dan juga senapodial. Nah, di sini saya bisa lihat ya, asterat ini dia membelahnya seperti ini dan lain sebagainya. Next. Nah, ini kemudian setelah tadi perkembangan dikotil, pertambahan menjadi sel torpedo atau sudah terlihat bakal kotyledonnya dan sebagainya, pertumbuhan hipokotil dan keping biji selanjutnya menjadi keping biji yang melengkung, ya kan? Dan letak ujungnya berdekatan dengan suspensor. Kambium berbentuk di sumbu hipokotil akar dan meluas ke dalam keping biji. Antara satu sel dengan sel lain terdapat plasmodesmata, namun tidak ada plasmodesmata dalam dinding sel suspensor yang menghadap lumen kantung embrio. Sel basal bervakuola besar. Ya. Kemudian pada dindingnya sebelah dalam terdapat tonjolan pada dinding yang menghadap mikrofil serta dinding
bilateralnya. Kemudian sel basal dan suspensor lain di sebelah dalam bersatu dengan dinding kantong embrio. Kemudian ketika sel basal ini besar, interkomentum tertekan dan remuk. Pada stadium jantung, sel suspensor ini di arah kalaza mulai berdiferensiasi dan akhirnya remuk karena tertekan oleh embrio yang membesar. Next. Nah ini ya, ini karena kotiledonnya membesar, suspensornya mengecil gitu ya, dan kemudian berakhirlah tahap embriogeni pada dikotilinnya seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah embrio pada monokotil itu seperti stadium awalnya sama ya, seperti zigot atau embriogenesis pada dikotil. Kemudian perkecambahan putelum menjadi sumber enzim ya. Di sini yang membedakan yaitu kalau misalnya dikotil berarti kotiledonnya 2 yang berkembang. Ketika monokotil berarti embrionya 1 yang berkembang. Kemudian pada Poaceae, putelum tetap di tempatnya dan menyerap endosperm yang terhidrolisis. Namun pada banyak palmae, keping biji segera berproliferasi dan membentuk oosterium atau penyesat yang besar dan penuh aerenkin dan kemudian mencerna endosperm. Berbagai modifikasi terdapat pada pada palmae maksudnya. Keping biji melekat pada embrio di nodus. Pertama mesotil, di atas mesokotil terdapat epikotil yang memiliki beberapa helai daun dan struktur serupa daun. Dan pada rumputan yang memiliki pertumbuhan terminal, separuh dari jumlah daun akan dihasilkan setelah berada dalam biji. Bagian terluar dari koletil yang berbentuk pelepah di hadapan putelum terdapat epiblast, suatu lonjong jaringan tanpa jaringan pembuluh. Di bagian bawah sumbu terdapat radikula dan gedung akar. Radikula berdiferensiasi menjadi polariza. Nah, di sini ya kita bisa lihat struktur embrio pada zioma. Di sini yang tumbuh itu 1 kotiledon saja. Tuh. Nah, ini juga bisa kita lihat tahap awalnya pada embriogeni zioma ini sama seperti dikotil. Gitu. Kemudian yang membedakan nanti yang tumbuh hanya 1 kotiledon saja. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Fitri. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkecambahan. Perkecambahan sesungguhnya merupakan pertumbuhan embrio yang dimulai kembali setelah penyerapan air atau yang disebut dengan ambibisi. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkecambahan. Perkecambahan sesungguhnya merupakan pertumbuhan embrio yang dimulai kembali setelah penyerapan air atau yang disebut dengan ambibisi. Biji akan berkecambah setelah mengalami masa dorman yang disebabkan oleh berbagai faktor dari faktor internal, seperti embrio masih berbentuk rudimen, kulit bijinya tahan atau impermeable, atau juga adanya penghambat untuk tumbuh. Pada waktu ambibisi, kandungan air itu meningkat, yang awal mulanya cepat menjadi lebih lembat. Jaringannya bermetabolisme secara aktif, enzim diaktifkan kembali dan protein baru dengan kegiatan enzim baru disintesis untuk mencerna menggunakan berbagai bahan cadangan makanan yang tersimpan. Sebelum embrio menjadi kecambah yang mandiri, pertumbuhannya memerlukan pasokan air dan gizi, sehingga embrio tersebut menggunakan makanan yang tersimpan di dalam endosperm dan di dalam selnya. Peristiwa penting ini terjadi pada saat diferensiasi embrio selama perkecambahan, yaitu dimulainya perkembangan sel pengangkut dalam prokambium. Dalam keping biji, terjadi proses metabolisme yang dikendalikan oleh rangsangan dari sumbu embrio, yang mana gerakan rangsangan itu bersamaan dengan terjadinya hubungan vaskular antara sumbu dengan keping biji. Selanjutnya. Nah,
Tipe perkecambahan, yaitu dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama, hipogeal. Hipogeal merupakan perkecambahan yang kotiledonnya tetap berada di bawah permukaan tanah. Contohnya pada tanaman jagung atau zimais. Sedangkan yang kedua yaitu perkecambahan epigeal. Epigeal merupakan perkecambahan yang kotiledonnya berada di atas permukaan tanah oleh sumbu embrio yang memanjang. Contohnya pada tanaman flax atau Linum usitatissimum. Selanjutnya itu merupakan gambar tipe perkecambahan. Gambar yang pertama itu termasuk perkecambahan hipogeal, yang mana kotiledonnya masih berada di bawah permukaan tanah. Sedangkan gambar yang kedua yaitu gambar epigeal. Seperti yang kita lihat bahwasanya kotiledon pada gambar kedua itu sudah berada di atas permukaan tanah. Selanjutnya daerah transisi. Pada embrio, susunan jaringannya terdiri dari protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Akar dan batang merupakan suatu sumbu yang berkesinambungan, akan tapi arah tumbuhnya sangat berbeda. Zona transisi di mana jaringan penyusun akar bertemu dengan jaringan penyusun batang. Ikatan pembuluh pada akar yang xilem dan filmnya tersusun radial dan akan bertemu dengan ikatan pembuluh xilem dan filmnya tersusun secara konsentris kolateral pada tumbuhan dikotil atau yang tersebar pada tumbuhan monokotil. Protoxilem pada akar itu bersifat eksak atau protoxilemnya terletak di sebelah luar metaxilem. Sedangkan protoxilem pada batang bersifat endark atau keadaan pada xilem yang untayan protoxilemnya terletak sangat dekat dengan poros tengah batang. Susunan xilem dan filmnya pada akar berselang-seling, sedangkan pada batang itu menyamping. Letak daerah transisi kira-kira terletak pada ujung radikula sampai pada bagian dasar dari hipokotil. Dan pada daerah transisi itu terdapat penambahan diameter yang disebabkan oleh adanya penggandaan jaringan pembuluh, percabangan, pemutaran, dan penggabungan untayan xilem. Selanjutnya, pada kecambah itu tempat sistem akar dan sistem batang saling berhubungan dan tempat susun struktural berubah dari taraf satu ke taraf berikutnya. Karena adanya perbedaan pada kedua sistem tersebut yang dinamakan dengan daerah transisi. Perubahan pola pada beberapa taraf di daerah transisi yang berlangsung secara bertahap. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh yang diperoleh secara bertahap dari kutub akar dan kutub batang dapat membentuk pola perkembangan yang khas. Perkecambahan yang sedang berkembang dapat menunjukkan adanya gradien dalam diferensiasi. Hal tersebut merupakan faktor umum dalam morfogenesis tumbuhan. Gambar tersebut merupakan macam-macam pola tipe transisi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Mungkin bisa digabung ya pertanyaannya antara kelompok 4 dan kelompok 5 dengan pertanyaan yang dituju ke masing-masing kelompok itu sendiri. Mungkin bisa dipersilahkan yang mau ingin bertanya. Saya Monggo Hani, dipersilakan bertanya. Sebelumnya mikrofonnya, iya sih sinyalnya. Iya. Baik, untuk pertanyaan yang sama untuk kelompok 4, apakah bunga pada setiap tumbuhan itu memiliki nektarium? Dan apakah tumbuhan yang memiliki nektarium pada bunganya itu akan lebih mudah mengalami penyerbukan daripada yang tidak memiliki nektarium? Untuk kelompok 4, apakah pertanyaan saya sudah jelas? Sudah. Terima kasih atas pertanyaannya, Hani. Baik, sama-sama.
Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk kelompok 5, seiring dengan perkembangan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah dalam bidang bioteknologi itu kan terdapat penerapan partenokarpi atau buah tanpa biji. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah mengapa buah hasil partenokarpi itu terbentuk tanpa biji dan bagaimana mekanismenya? Untuk kelompok 5, apakah pertanyaan saya sudah jelas? Ya, jelas. Selanjutnya saya sendiri akan ingin bertanya kepada kelompok 4, yaitu bagaimana mekanisme penyerbukan vanili yang dilakukan oleh bantuan manusia dan apa yang menyebabkan tumbuhan vanili itu tidak bisa melakukan penyerbukan tanpa bantuan manusia. Bisa dipahami ya? Terima kasih. Bisa. Terima kasih, Mas Roro. Mohon maaf, saya izin bertanya untuk pertanyaannya, jika dilihat dari kebiasaan orang-orang itu biasanya kan memakan buah, Mohon maaf, Bapak. Pertanyaannya ditujukan kepada kelompok berapa? Kelompok 5. Nah, terus biasanya itu kan orang-orang makan buah yang terutama yang sering saya lihat itu buah apel itu ini kan apa namanya dimakan sama kulit-kulitnya. Nah, bahkan ada beberapa apel yang dikasih zat lilin untuk mengurangi respirasi dari buah apel itu sendiri dan membuat buah itu awet dan juga tampilannya bagus. Nah, apakah kebiasaan memakan buah dengan kulitnya itu baik? Apa baik atau tidaknya? Jelaskan beserta alasannya. Terima kasih. Apa ada pertanyaan lagi? Permisi, saya maaf belum bisa on cam. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaan saya adalah faktor apa saja yang menyebabkan bunga atau tumbuhan itu tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri sehingga dia memerlukan bantuan dari angin ataupun dari manusia, itu faktornya apa saja? Terima kasih. Silakan kelompok 4 untuk Apa ada pertanyaan lagi? Jika tidak, kami tutup dan kami meminta untuk waktu sebentar untuk berdiskusi kepada kelompok kami. Izin Bu, sebentar Bu.
Baik, akan dimulai dari kelompok 4. Amalia Arifin bisa share screen yang slide ketiga terakhir. Nah, yang setelahnya. Mohon maaf, kurang terdengar yang mana? Yang selanjutnya. Ini. Ya, betul. Oke. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Ruro. Mengapa pada tumbuhan vanili tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri? Kemudian apa faktor yang menyebabkannya dan bagaimana mekanisme penyerbukan yang dilakukan oleh bantuan manusia? Oke, bunga vanili ini tidak dapat menyerbuk sendiri meskipun benang sari dan putiknya itu berada dalam satu bunga. Itu karena kepala putik pada bunga ini tertutup oleh lidah bunga atau labellum yang menghalangi terjadinya penyerbukan secara alami. Oleh karena itu, penyerbukan pada bunga vanili ini harus dibantu oleh manusia. Nah, bunga vanili yang siap untuk melakukan penyerbukan itu biasanya ditandai dengan sudah mekarnya bagian kelopak dan mahkota bunga. Selain itu juga terdapat perubahan warna pada bagian kelopak bunga dari yang semula berwarna hijau menjadi kuning keputihan ataupun hijau muda. Kemudian untuk pertanyaan dari Mas Ruro yang tentang mekanisme penyerbukan yang dilakukan oleh bantuan manusia itu mekanismenya adalah dengan cara menempelkan serbuk sari menggunakan alat, biasanya itu lidi atau dari bambu. Kemudian yang bisa dilihat di PowerPoint pada nomor 4 itu, nah itu bambu dan lidinya itu dibuka dulu, kulit bunganya itu, kulit bibir bunganya itu yang menutup kepala sarinya, hingga tangkai putiknya dilihatkan atau terlihat. Kemudian tutupnya itu diangkat hingga kepala benang sarinya ikut terangkat juga, lalu ditempelkan kepada kepala putik. Jadi itu yang mekanisme dari penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Apakah sudah bisa dipahami, Mas Ruro? Baik, terima kasih penjelasannya. Sangat bisa dipahami. Oke, sama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan saya coba jawab dari pertanyaan dari Yani Isna ini. Apakah semua bunga memiliki nektarium? Tidak semua bunga memiliki nektar, karena bunga yang memiliki nektar hanya dimiliki oleh bunga yang memiliki kelenjar nektar pada bagian periantium. Biasanya ini digunakan untuk menarik perhatian serangga dalam membantu proses penyerbukannya. Dan bila ditanya apakah lebih mudah daripada bunga yang tidak memiliki nektar, jawabannya adalah tergantung pada tumbuhan mana yang akan dibandingkan dengan penyerbukan yang dengan bantuan dari hewan. Dan tumbuhan yang melakukan penyerbukan melalui perantara angin bisa lebih mudah daripada penyerbukan melalui hewan. Apakah bisa diterima? Terima kasih atas penjelasannya, bisa diterima. Selanjutnya dari kelompok 4, izin menjawab pertanyaan dari Saudari Firda mengenai faktor apa saja yang menyebabkan bunga tidak bisa melakukan penyerbukan baik secara sendiri atau autogami maupun penyerbukan lainnya. Jadi materi ini sedikit terlewat, belum kita sampaikan saat presentasi. Jika teman-teman berkenan bisa dicatat. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan bunga tidak bisa mengalami penyerbukan secara autogami dan penyerbukan lainnya, yaitu ada empat faktor. Yang pertama adalah dioeceus atau berumah dua. Artinya ketika tumbuhan itu alat kelamin jantan dan alat kelamin betina terdapat pada individu yang berbeda, misalnya pada melinjo dan salak. Yang kedua adalah dikogami.
yaitu apabila putik dan serbuk sari suatu bunga masaknya tidak bersamaan. Dikogami sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada protandri dan protogini. Protandri bila serbuk sari suatu bunga masak lebih dulu daripada putiknya. Contohnya pada bunga jagung, seledri, dan bawang bombay. Yang protogini bila putik suatu bunga masak lebih dulu dari serbuk sarinya. Contohnya pada bunga kubis, bunga coklat, dan alpukat. Kemudian faktor yang ketiga ada herkogami, adalah bentuk bunga yang sedemikian rupa sehingga serbuk sari dari bunga tersebut tidak dapat jatuh pada kepala putiknya, kecuali dengan bantuan manusia atau hewan. Contohnya pada bunga anggrek, vanili, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, faktor yang keempat adalah heterostili, adalah ketika bunga yang mempunyai benang sari dan tangkai putik itu tidak sama panjang. Jadi panjang benang sari sama tangkai putiknya itu nggak sama panjang. Contohnya pada tumbuhan famili Rubiaceae, yaitu ada kopi, kina, kaca piring, dan lain sebagainya. Bisa difahami dari yang Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah cukup 3 pertanyaan terjawab. Selanjutnya, ya, selanjutnya kelompok 5. Ya, di sini saya izin mencoba menjawab dari pertanyaannya Mbak Hani. Yang inti pertanyaannya itu mengapa buah hasil Parthenocarpi itu berbentuk tanpa biji dan bagaimana mekanismenya. Sebelumnya Parthenocarpi itu bisa terjadi akibat alami dan juga karena buatan gitu ya. Nah, yang alami ini Parthenocarpi terjadi karena secara alami ini terbagi menjadi 2. Yang pertama obligator, yaitu Parthenocarpi yang apabila terjadi secara genetik atau tanpa ada pengaruh dari luar. Hal ini dapat terjadi karena tanaman tersebut secara genetik memiliki gen penyebab Parthenocarpi. Misalnya pada tanaman pisang yang kebanyakan triploid. Tanaman triploid ini memiliki mekanisme penghambat perkembangan biji atau embrio sejak awal, sehingga buah yang terbentuk tanpa biji. Kemudian ada Parthenocarpi fakultatif, yaitu yang terjadi karena ada faktor luar. Misalnya pada tanaman tomat, terjadi Parthenocarpi ketika pembentukan buah itu atau terjadinya pada suhu dingin atau suhu panas, seperti itu. Kemudian Parthenocarpi yang karena buatan atau karena ya bioteknologi itu mekanismenya dengan cara menginduksi pada bagian dalam tubuh tanaman atau endogen melalui teknologi rekayasa genetika. Yang biasanya dilakukan adalah dengan cara menyisipkan gen pengkode Parthenocarpi. Gen yang telah terbukti untuk menginduksi Parthenocarpi itu berupa gen IAA dan gibberellin. Kedua gen pengkode Parthenocarpi tersebut akan tersisip ke dalam genom tanaman targetnya melalui proses transformasi genetik. Seperti itu. Bagaimana Saudari Hani? Apakah bisa diterima? Baik, sangat bisa dimengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Kemudian selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nova, yang pada intinya apakah kebiasaan mengkonsumsi buah dengan kulitnya itu baik atau tidak? Jika baik atau tidaknya dijelaskan. Menurut saya sendiri, memakan buah dengan kulitnya itu tergantung dengan nutrisi atau manfaat yang ada di kulit tersebut. Nah, untuk mengkonsumsi zat lilin itu bahaya atau tidaknya, itu berbahaya karena terdapat zat lilin yang tidak mudah diserap oleh usus dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, tapi kan tadi di contoh itu menyebutkan contoh buah apel. Nah, untuk contoh buah apel itu sendiri,
lebih baik dikonsumsi dengan kulitnya karena kulit dari buah apel itu mengandung nutrisi yang baik untuk kita. Nah, cara menghilangkannya itu dengan cara dicuci dengan air panas. Terima kasih. Apakah bisa menjawab pertanyaan? Iya, bisa. Rafa? Terima kasih jawabannya. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih. Semua pertanyaan sudah selesai dijawab. Untuk selanjutnya, kami tutup untuk sesi tanya jawab dan presentasi kali ini dari kelompok 4 dan kelompok 5 ditutup. Cukup sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Untuk selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, dengan hormat kami serahkan kepada Bu Evika untuk membetulkan dan menyempurnakan presentasi dari kami. Ya, terima kasih kelompok bunga, buah, dan biji. Baik, saya akan share screen dulu. Sudah muncul screen saya? Sudah muncul? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, jadi struktur bunga, buah, dan biji itu jadi satu kesatuan ya. Jadi untuk tumbuh-tumbuhan berbiji atau spermatopita itu memang bunga, buah, dan biji itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan pembahasannya ya. Struktur bunga, buah, dan biji. Nah, kita membahas dulu untuk struktur bunga, bahwa pada bunga itu secara anatomi yang harus kita hampir mirip dengan morfologi ya. Jadi di situ bunga itu bunga yang lengkap itu disusun oleh minimal ada beberapa organ, ada beberapa jaringan di sini ya. Ada reseptakulum atau dasar bunga, kemudian juga ada sepal atau kelopak, ada petal atau mahkota, dan juga ada set kelamin betina dan jantan. Di sini tadi ditanyakan ya, mengapa kok harus, dari beberapa pertanyaan tadi, mengapa penyerbukannya itu kok harus dibantu ya. Nah, ini karena posisi ini. Ya, jadi ini ada bagian yang kita sebut dengan bagian yang steril, yaitu bagian yang tidak terlibat langsung dalam reproduksi, dan juga ada bagian yang fertil atau reproduktif. Di sini ada benang sari dan juga pistil atau karpel. Benang sari di sini terdiri dari ada tangkai sari ya, kemudian juga ada anter atau kepala sari, dan semua ini tersebut dengan stamen atau alat kelamin jantan. Dan di sini ada kelamin betina, ini adalah kita sebut dengan petal, di mana di situ disebut dengan karpel, di mana karpel ini merupakan satu kesatuan dari stigma, yaitu kepala putik, ya, stylus, tangkai putik, dan juga ovarium. Nah, dalam ovarium itu juga ada ovul atau bakal dari biji, dan juga ada ovarium atau bakal dari buah. Nah, tadi yang disebut-sebut tadi ya. Jadi di dalam bunga sendiri itu ada bagian yang steril, ada bagian yang fertil, gitu ya. Dan kita tahu bahwa bunga itu merupakan modifikasi dari pucuk atau tunas, ya. Dia adalah modifikasi, ya. Modifikasi dari daun dan pucuk. Nah, ini sepal dan petal secara anatomi dari kelopak dan mahkota itu mirip dengan anatomi daun. Tapi di sini kita lihat bentuknya adalah susunan jaringannya adalah dia memiliki anatomi yang mirip dengan daun yang bersifat unifasial ya, di mana bagian atas dan bawah ini dia memiliki bentuk yang isodiametris ya. Jadi di sini ada epidermis juga, kemudian juga ada jaringan angkut ya, dan juga ada jaringan parenkim yang disebut dengan mesofil, tapi di sini tidak terdiferensiasi menjadi palisade dan spon ya. Tetapi di sini biasanya di bagian petal itu ada zat-zat yang disimpan di situ, seperti zat warna ya, zat warna, dan juga adanya sel-sel yang mengandung luteoblast ya, yaitu sel yang bisa mengandung metabolit sekunder. Jadi biasanya petal sepal itu warnanya hijau karena dia kelopak ya, ini ya. Dan yang petal itu dia bisa berwarna-warni. Nah, fungsinya untuk apa tadi warna-warni pada mahkota itu? Fungsinya untuk apa? Warna pada mahkota? Untuk
Untuk menarik serangga, Ibu. Iya, untuk menarik serangga atau polinator. Jadi di sini hubungannya bahwa memang sebagian besar bunga itu membutuhkan agen penyerbuk atau agen polinator. Ya, jadi kenapa tadi ditanyakan kenapa dia butuh agen penyerbuk? Ya karena posisi dari benang sari dan putih itu enggak selalu ideal gitu ya. Nah, yang ideal seperti ini posisinya. Oh, ini juga enggak ideal karena posisi putihnya di bagian atas gitu. Yang ideal itu putihnya di bawah, benang sarinya itu di atasnya. Jadi ketika jatuh itu langsung dia mengenai putih. Nah, jadi posisi ini tidak selalu ideal pada semua bunga sehingga bunga-bunga itu membutuhkan polinator gitu ya. Polinator itu macam-macam, bisa serangga, bisa angin, bisa air, bisa manusia, bisa kelelawar, ya, macam-macam. Nah kalau yang serangga biasanya cirinya warnanya bagus, nomor 1. Nomor 2, dia memiliki aroma yang harum, ya. Ini aroma yang harum ini adalah merupakan dimiliki oleh bunga-bunga yang dia dibantu oleh serangga. Gitu ya. Jadi pigmen pada petal ini biasanya macam-macam warnanya, ada yang warna merah ya, ada yang kuning gitu ya, ada yang warna ungu. Ungu itu dia warna yang disebabkan oleh zat warna yang ada pada vakuola gitu ya, antosianin ya, antosianin. Nah, di sini ada epidermis yang sering mengeluarkan senyawa minyak atsiri yang berbau harum ini ya. Ini biasanya di bagian mahkota gitu ya, sehingga pada tumbuh-tumbuhan yang penyerbukannya oleh serangga, ini dia warnanya bagus, kemudian aromanya juga harum gitu ya. Ini kita amati secara anatomi ini adalah penampang epidermis pada mahkota yang menunjukkan penonjolan-penonjolan gitu ya. Epidermisnya di sini. Dan biasanya mengeluarkan aroma yang harum atau kebalikannya aroma yang busuk gitu ya. Pada bunga Rafflesia arnoldi itu di bunganya itu mengeluarkan bau busuk karena dia dibantu oleh serangga yang merupakan serangga pengurai sehingga dia baunya itu tidak harum, tetapi justru kebalikannya. Gitu ya. Ini secara anatomi. Nah, kemudian ini bagian yang fertil atau yang membantu dalam proses reproduksi ada stamen yang pertama yaitu benang sari. Nah, kalau ada gambar seperti ini di anatomi itu harus paham ini gambar apa gitu ya. Ada 4 ruang ini. Ini sudah langsung bisa mendeskripsikan bahwa ini adalah gambar dari kepala sari ya atau anter. Kepala sari itu memiliki 4 ruang. Memiliki cuping ya, masing-masing cuping memiliki 2 ruang. Ini kita sebut dengan tetrasporangiat karena ada 4 ya. Jadi di sini ada filamen. Apa itu filamen? Ada yang tahu? Filamen ini apa? Kelompok bunga. Filamen itu apa? Ya, tangkai sari yang dia isinya apa? Isinya apa tangkai sari itu? Isinya apa tangkai sari? Isinya apa kelompok bunga? Apa isinya filamen ini? Loh, udah tahu? Fungsinya apa filamen ini? Ini ada filamen ya, tangkai sari. Ini kalau diamati secara 3 dimensi. Kalau sudah dipencet di mikroskop seperti ini, ada tetrasporangiat. Apa isinya dari filamen? Polen atau serbuk? Apa? Serbuk sari. Loh, serbuk sari kan ini. Ini polen sak ini adalah kantung dari butir sari. Di dalamnya itu ada butir-butir sari atau polen. Nah, ini kita lihat butir-butir sarinya yang biasanya berwarna kuning itu ya. Ini adalah kantung sari. Tapi filamen itu isinya adalah filamen ini penghubung ya, connecting antara lokulus ini dan lokulus kiri dan kanan ini. Isinya apa filamen itu? Isinya apa?
Loh, kok nggak tahu? Tadi kelompok bunga ada menjelaskan apa ini? Tadi dijelaskan nggak tentang tangkai sari? Isinya adalah apa? Jaringan angkut, ya, sama seperti pada daun tuh kan ya. Tulang-tulang daun itu isinya kan jaringan angkut. Nah, ini sih jaringan angkut nih. Jaringan angkut xilem dan phloem yang membawa unsur hara makanan ke dalam butir-butir sari ini. Karena butir-butir sari ini kan dia butuh makanan juga ya. Jadi di sini butir-butir sari itu dia ada di dalam kantung sari yang ada tapetum ini ya. Dan juga ada lapisan tengah dan juga ada endotesium ini kan. Endotesium ini adalah lapisan epidermis yang dia penebalannya tidak rata. Fungsinya untuk apa? Ketika dia mengalami pendewasaan, dia akan retak sehingga butir-butir sari ini bisa keluar, gitu ya. Nah ini filamen ini isinya adalah jaringan angkut, yaitu xilem dan phloem yang tipenya apa? Tipe belasme angkutnya adalah konsentris amfikibral, yaitu phloem mengelilingi xilem. Ya, di sini karena berkasnya sangat kecil sekali sehingga dia berbentuk konsentris, ya. Nah, pistilum atau karpel. Karpel ini adalah alat kelamin betina, itu terdiri dari banyak sekali penyusunnya di sini ya. Ada stigma atau kepala putih, ada stylus tangkai putih, ada ovarium bakal buah dan juga ada ovulum atau bakal biji. Ya. Kepala putih ini bagian ujung, ini yang bagian menerima butir sari tadi ya. Jadi ada dua proses di situ, yaitu proses penyerbukan atau polinasi dan proses yang berikutnya adalah pembuahan atau fertilisasi. Ada yang tahu bedanya antara polinasi dan fertilisasi? Apa bedanya? Fertilisasi dan polinasi? Ayo, tadi pertanyaannya sudah sampai ke partenopsi dan sebagainya. Ternyata ditanya gini, dasar-dasarnya kok masih belum. Apa bedanya antara fertilisasi dan polinasi? Kalau polinasi itu penyerbukan, Bu. Kalau fertilisasi itu pembuahan. Iya. Apa artinya penyerbukan itu? Kalau ketika polennya itu menempel pada kepala putih. Kalau pembuahan? Ketika sel sperma dari serbuk sari itu bergabung menjadi satu ke inti dari putih. Inti dari putih. Maksud inti dari putih bergabung dengan sel telur. Ya, jadi di sini fertilisasi dan polinasi terjadi dalam bunga. Kita lihat kalau polinasi itu jatuhnya butir sari ke kepala putih sampai dia membentuk perkecambahan ya, menuju ke ovarium. Nah, kalau fertilisasi itu pembuahan, yaitu leburnya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi karpel di sini terdiri dari stigma, stylus, ovarium dan ovulum. Nah, karpel itu biasa kita sebut dengan gynecium ya, bahasa Latinnya ya. Nah, dalam satu bunga itu bisa terdapat lebih dari satu karpel. Ingat ya. Ini pembahasan dari morfologi kemarin bahwa satu bunga tunggal pun itu bisa terdapat lebih dari satu karpel. Gitu. Jadi dalam satu bunga itu bisa terdapat lebih dari satu karpel, meskipun ada bunga yang memiliki hanya satu karpel. Gitu. Kalau dia banyak karpel, kemungkinannya ada dua, yaitu dia bisa apokap, bisa sinkap. Nah, apa bedanya ini? Kalau apokap itu gyneciumnya dia saling terpisah, ya, gynecium apokap. Nah, kalau gynecium sinkap itu dia gyneciumnya saling lekat. Nah, ini nanti bedanya apa? Ini ya. Jadi kalau dalam satu karpel terdapat lebih dari satu dalam satu bunga terdapat lebih dari satu karpel, kemungkinannya bisa lepas atau apokap, atau bisa berikatan atau sinkap. Nah, bedanya apa ini? Bedanya itu ketika sudah menjadi buah, ya. Kalau yang gynecium apokap ini menjadi buah apa contohnya? Gynecium apokap ini menjadi buah apa? Jadi buah apa? Gynecium apokap. Ada yang tahu? Tadi pembahasan jadi satu kan? Bunga, buah, biji. Kalau bunganya apokap, itu buahnya apa?
Saling lepas itu. Dia banyak karpel tapi saling lepas. Buahnya buah apa? Wes, enggak ingat ya. Nanti kalau pembahasan morfologi nih. Dia ada buah, klasifikasi buah itu ada 3, yaitu buah tunggal, kemudian ada buah majemuk, dan juga ada buah ganda. Ya, kira-kira yang apokap ini masuk yang mana? Masuk yang buah mana? Ayo, Mbak Rizky lagi. Mbak Amalia. Mbak Sasi. Tunggal. Loh, kok tunggal? Lawang ginesium banyak kok tunggal. Kalau buah tunggal itu ya satu bunga, Mbak. Ini saya tanyakan dalam satu bunga itu terdapat banyak karpel. Masa buah tunggal? Enggak mungkin. Majemuk itu terdiri dari bunga majemuk, bukan bunga tunggal. Yang kita bicarakan ini adalah bunga tunggal dengan banyak karpel. Berarti menjadi buah apa? Majemuk. Loh, sudah dibilang bahwa buah majemuk itu berasal dari perbungaan majemuk. Ya, kalau ini adalah bunga tunggal yang memiliki banyak karpel, memiliki calon biji, gitulah. Istilahnya gampangnya gitu, wes. Satu bunga ini memiliki banyak calon biji. Nah, kemungkinannya bijinya itu bisa saling lepas atau bisa saling berlekatan. Paham apa enggak? Mbak Amalia, paham apa enggak? Mbak Sasi, paham apa enggak? Buah ganda bukan? Iya, betul, buah ganda. Jadi kalau buah majemuk itu pasti berasal dari bunga majemuk. Ya, pasti. Tapi kalau buah ganda itu berasal dari bunga tunggal yang memiliki banyak calon biji. Gitu. Contoh buah majemuk apa? Buah majemuk itu macam-macam. Ada stroberi ya. Stroberi itu buah ganda, buah agregat ya. Buah serikaya gitu ya. Jadi itu buah-buah yang dia berasal dari bunga tunggal, tapi dia memiliki banyak ginesium. Nah, ginesiumnya itu bisa saling lepas itu pada apokap ini ya. Contohnya pada strawberry tadi ya, murbei itu ya. Itu saling lepas. Nah, yang berikatan contohnya apa? Yaitu pada buah-buah yang bijinya banyak. Contohnya apa, Mbak Amalia? Buah yang bijinya banyak. Strawberry. Loh, strawberry kan buah ganda tadi. Iya. Tomat. 5, Ibu. Pepaya, Bu. Pepaya. Tomat, ya, pepaya, tomat. Jadi itu adalah buah yang berasal dari bunga yang memiliki banyak karpel. Itu ya. Oke. Nah, karpel itu tadi sudah disebutkan terdiri dari stigma, kepala putih, stylus, dan ovarium dan bakal biji. Jadi dalam satu bunga itu bisa banyak sekali bakal biji gitu ya. Enggak hanya satu tok gitu. Ini bisa ada yang satu tok kayak bunga sepatu itu ya satu tok, ya kan? Tapi kalau untuk bunganya pepaya ya banyak. Di situ banyak karpel. Gitu. Selanjutnya ini adalah gambar apa? Kalau ada morfologi ada di mikroskop seperti ini gambar apa? Bakal biji, Bu. Ini ada bakal buah dengan bakal biji ya. Ovarium ini bakal buah dari ini kalau kita potong dari bunga sepatu ovariumnya itu terus kita amati ini ada terdiri dari 3 ruang ya ini ya kelihatan 3 ruang ya. Jadi masing-masing ruang itu ada bakal bijinya. Oh ternyata bukan bunga sepatu karena ini bijinya banyak ya. Ini bisa jadi adalah tomat ya. Jadi di sini ada ovarium, kemudian ada ovulum atau bakal biji. Nah, kalau bakal biji ini kita zoom lagi, kita dekatkan ini. Ini ada funiculus atau tangkai dari bakal biji. Kemudian ada nucellus, yaitu badan sentral yang melindungi dari bakal biji. Dan juga ada integumen. Integumen ini merupakan calon dari kulit biji. Gitu ya. Jadi ini mirip dengan di manusia. Manusia itu kan ada plasenta gitu ya. Ya enggak, tali pusar itu ya. Ini adalah tali pusar itu, funiculus. Nah, fungsinya apa funiculus ini? Funiculus ini fungsinya ya isinya jaringan angkut yang berisi xilem dan floem yang dia membawa unsur hara dan makanan ke bakal biji gitu.
Ya. Ya, Mbak. Apa, Mbak? Oh, ya. Waalaikumsalam. Apa ini, Mbak? Penangguhan. Nah, jadi apa fungsi dari funikulus? Funikulus itu fungsinya untuk membawa, di dalamnya ada jaringan angkut, ya, sama seperti fungsi dari filamen tadi. Nah, ini struktur dan fungsi dari buah, langsung bablas ini ya, dari biji. Tadi habis bunga, buah. Nah, ini tadi bahwa buah itu merupakan agen penyebar atau agen penyebar dari biji. Jadi kalau penyebaran biji itu dibantu oleh angin, bisa juga oleh angin ya, atau juga bisa dibantu oleh hewan. Jadi ini beda dengan tadi loh ya, agen polinasi loh ya. Kalau ini adalah agen penyebaran biji. Ya, jadi buah itu fungsinya bagi tumbuhan itu sebagai agen penyebar. Tapi kalau bagi manusia itu bisa dimakan ya sebagai sumber pangan buah itu. Nah, buah itu ada yang buah berdaging seperti ini yang kita biasa makan, ya seperti tomat, pepaya dan seterusnya. Ini buah berdaging, di mana di luarnya itu ada struktur exokap yang tipis itu ya. Ada juga yang mesokap bagian tengah yang bisa dimakan, jaringan parenkim, dan juga ada endokap yang umumnya tipis dan langsung berhubungan dengan kulit, berhubungan dengan biji. Nah, ini ada macam-macam buah, ada buah sejati dan buah semu, ya. Apalagi ini. Kalau buah sejati itu adalah buah yang berasal dari ovarium atau bakal buah. Nah, kalau buah semu itu bisa berasal, buah itu tidak berasal dari ovarium. Nah, berarti berasal dari apa? Ada yang tahu? Contohnya buah semu atau buah apa namanya? Buah semu atau buah tidak sejati. Itu contohnya apa? Ada yang tahu? Kelompok buah? Jambu monyet. Jambu monyet, betul sekali. Itu adalah merupakan buahnya terbentuk dari apa? Buahnya terbentuk dari tangkai buah, gitu ya. Jadi buah semu itu bisa bukan berasal dari ovarium atau dia mengikutkan bagian dari bagian-bagian bunga itu menjadi buah. Contohnya kalau pada apel ini kita sebut dengan buah semu juga. Karena kenapa? Karena dia mengikutkan sisa dari kelopak ini ya, kalau nggak salah ya. Ini kelopaknya ikut gitu. Contoh buah semu lain misalkan apa? Stroberi. Stroberi itu juga mengikutkan apa? Mengikutkan dasar bunga. Dasar bunga menjadi buah. Contoh buah semu yang lain itu ada nangka ya, itu mengikutkan periantum atau perhiasan bunga untuk menjadi buah gitu ya. Nah, ini ada buah tunggal, ada juga buah agregat atau buah ganda, dan buah majemuk. Jadi ini perbedaannya tadi. Kalau buah tunggal itu berasal dari satu bunga tunggal. Tapi dia bisa memiliki banyak biji. Contohnya pada buah tomat, ya, apel, timun. Nah, buah agregat itu bisa terbentuk dari satu bunga yang memiliki banyak ginesium atau banyak karpel. Tapi di sini ginesiumnya adalah ginesium yang apokap. Contohnya apa? Contohnya stroberi. Ini ya, ini contoh dari buah ganda atau buah agregat. Nah, buah majemuk itu terbentuk dari perbungaan majemuk. Contohnya nanas ya, nangka, murbei. Ini dari beberapa bunga. Kelihatan kan di sini ya? Kalau buah majemuk itu ya, ini kan? Nah, kelihatan. Jadi ini buah itu bisa juga buah sejati ataupun dia bisa buah semu ya. Kalau dia mengikutkan bagian lain kita sebut dengan buah semu. Nah, ini ada buah beri atau buah berdaging. Ini yang bisa kita makan. Tetapi ada juga buah ini spiridium pada jeruk. Ini ciri khusus pada buah berdaging. Exokap ini flavedo bagian luar yang dia memiliki banyak kelenjar minyak. Ya, kemudian mesokap ini yang parenkim yang memiliki banyak
ruang antar sel yang kita makan itu ya, mesokapnya, albedonya, biasanya memiliki jaringan yang berair. Maaf, mesokap ini yang berwarna putih ya, warna putih yang kalau kita kupas itu warnanya putih seperti spon, itu mesokap atau albedo. Nah, baru endokapnya ini yang kita konsumsi, yaitu berisi cairan, kantung cairan itu ya. Ini adalah flavedo. Kemudian ada buah pepo, ini ya, buah pepo ini yang berdaging, biasanya kulitnya jelas di situ. Dan ada buah drupa atau buah batu. Kenapa disebut buah batu? Karena di bagian endokapnya dia keras, seperti pada buah kelapa. Ya, ada eksokap, mesokapnya itu yang sepet itu ya. Kemudian itu disebut dengan sepet bahasa Jawanya itu. Kemudian sabut itu ya. Nah, yang endokapnya ini keras ini yang kita sebut dengan buah batu karena endokapnya keras. Nah, di dalamnya itu ada endosperm, di mana endosperm itu adalah cadangan makanan. Nanti kita bahas habis ini ya, cadangan makanan yang disimpan dalam dua bentuk kalau pada kelapa ini ya. Ada bentuk cair dan juga ada bentuk yang padat. Bentuk padatnya itu yang daging kelapa itu, cairnya yang air kelapa itu. Kemudian ada buah pome. Buah pome ini memang memiliki tulang rawan, yaitu di endokapnya itu seperti tulang rawan gitu ya, yang berdekatan dengan biji. Kemudian ada buah kering. Nah, buah kering ini kalau di bahasa Jawa atau di bahasa umum di masyarakat kita sebut dengan biji. Padahal dia adalah buah sebenarnya ya. Buah yang tidak berdaging kita sebut dengan biji. Nah, ini contoh dari buah yang kita sebut biji. Di sini ada Caryopsis, yaitu contohnya pada biji jagung. Ya. Kemudian juga ada samara, ini yang memiliki sayap pada kulit bijinya, atau nut, ini yang memiliki seperti apa ini tatakan ini ya, kupul ini tatakan ini. Kemudian ada yang memecah pada saat matang dan seterusnya, kita lewati saja. Kita masuk struktur biji ya. Biji itu ada dua, yaitu ada biji dikotil dan ada biji monokotil, itu yang penting diketahui. Bedanya apa? Sebentar, Bu Ri, 5 menit lagi. Bedanya apa antara biji dikotil dan monokotil? Ini udah disamperin Bu Ruri nih, diajak nguji. Jadi ada biji dikotil dan biji monokotil, ini bedanya apa? Kalau di morfologi kan kita taunya cuman monokotil 1 keping gitu ya, dikotil 2 keping. Tapi kalau di anatomi harus paham ya perbedaan biji dikotil monokotil. Jadi fungsi dari biji itu untuk apa? Ada yang tahu fungsinya biji? Jadi biji untuk apa? Penyimpanan cadangan makanan. Tempat penyimpanan cadangan makanan. Untuk apa disimpan? Jadi fungsi biji untuk tumbuhan itu untuk apa sih? Untuk embrio yang nanti ada di dalamnya, Bu. Untuk apa? Untuk embrio yang ada di dalamnya. Lah ya untuk apa itu fungsi biji itu? Bagi tumbuhan untuk apa? Bagi manusia untuk dimakan. Kalau bagi tumbuhan untuk apa? Berkembang biakan. Berkembang biakan, betul sekali. Jadi biji itu untuk berkembang biak ya, untuk mempertahankan hidupnya. Jadi kalau tadi untuk Parthenocarpi itu nggak punya biji, ya dia nggak bisa berkembang biak dong. Dia nggak punya biji gitu kan. Jadi fungsi biji itu dia untuk berkembang biak, sehingga dia di dalamnya itu harus ada embrio, nggak ada cadangan makanan. Dan dia dorman pada saat dewasa. Dorman itu artinya dia berhenti sejenak, tidak aktif sampai menunggu musim yang menguntungkan. Jadi biji itu berisi embrio, ya, kemudian berisi cadangan makanan. Nah, perbedaan dikotil monokotil itu pada cadangan makanannya, gitu ya. Jadi ada biji X-albuminous, ada biji albuminous. Artinya apa? Jadi biji itu ada yang menyimpan cadangan makanannya itu pada kotiledon. Kotiledon itu apa? Ada yang tahu nggak tadi yang bahas biji? Apa itu kotiledon? Kelompok biji. Apa itu kotiledon?
bakal calon daun pertama yang membuka ya, atau keping daun. Jadi biji dikotil itu menyimpan cadangan makannya pada kotiledon. Sedangkan pada monokotil itu menyimpan cadangan makannya pada endosperm. Ya, itu bedanya. Jadi kalau biji kacang itu nyimpan cadangan itu di kotiledon. Sehingga kita lihat ada 2 keping, itu 2 keping kotiledon, calon dari daun. Nah, kalau pada monokotil, pada jagung itu disimpannya di endosperm. Ini ya, di endosperm. Kita mengenal ada 2 tipe biji, yaitu biji X albuminous, itu yang hanya menyimpan sedikit sekali endosperm. Cadangan makannya pada endosperm, contohnya pada tumbuhan Fabaceae, yaitu tumbuhan dikotil tadi. Jadi dia menyimpan bijinya, menyimpan cadangan makannya pada kotiledon, disebut dengan biji X albuminous. Kan pada biji albuminous itu menyimpan cadangan makanan pada endosperm. Contohnya pada jagung tadi, ya itu bedanya dikotil dan monokotil. Jadi kita lihat dikotil monokotil dulu. Nah ini, jadi kalau yang dikotil itu dia menyimpan cadangan makanannya pada kotiledon. Kotiledon itu apa? Kotiledon itu merupakan daun pertama yang muncul pada saat perkecambahan. Dia tempat penyimpanan cadangan makanan untuk dikotil. Dan dia adalah organ fotosintesis pertama untuk tumbuhan, yaitu pada saat perkecambahan. Nah, kalau untuk pada monokotil, itu cadangan makanannya disimpan di endosperm. Ini pada monokotil. Tapi monokotil juga punya kotiledon gitu. Tapi dia tidak menyimpan cadangan makanan pada kotiledon. Jadi kalau kita membandingkan biji keping 1, keping 2, itu berbeda yang kita bandingkan ya. Kalau yang pada dikotil itu adalah 2 keping itu pada kotiledon, kalau ini 1 keping itu endosperm, gitu ya. Dan dalam biji yang lengkap itu pasti terdapat embrio untuk biji yang hidup ya. Itu ada embrio, ada cadangan makanan, gitu ya. Itu untuk biji-biji yang memang dia biji yang bisa berkecambah. Oke, itu yang penting ya. Itu yang penting harus dipegang. Perbedaan antara biji dikotil dan monokotil. Nah, ini ada macam-macam modifikasi dari biji yang membentuk buah ya. Contohnya pada genetron, ini pada melinjo. Ini sarkostesta itu yang berwarna hijau merah itu ya. Sklero itu yang tengah yang keras itu, dan endotesta yang berupa selaput tipis. Dan kalau pada salak itu sarkotestanya itu yang berdaging yang kita makan itu. Pada delima itu juga ya sarkotestanya yang kita makan. Jadi ada beberapa kulit biji yang dia bisa dikonsumsi oleh manusia. Gitu ya. Nah, kalau pada monokotil ini dia endosperm, ada lapisan aleuron ya. Aleuron ini yang di luar itu yang sering kita sebut dengan dedak itu ya. Dedak itu adalah lapisan aleuron, kemudian dia memiliki protein yang cukup tinggi ya, lapisan luar itu. Tapi biasanya kita buang itu ya, dedaknya itu ya. Kemudian ada di dalamnya baru ada endosperm. Ya. Nah, embrio sendiri itu di dalam embrio itu ada macam-macam pembentuknya, yaitu ada radikula, yaitu calon dari akar, ya kan? Dan ada namanya plumula atau calon pucuk. Tapi di dalamnya juga ada hipokotil yang merupakan calon dari batang, ya, epikotil ini calon dari batang juga, radikula calon dari akar. Jadi di dalam embrio itu yang sempurna itu ada calon dari tunas, ya, calon dari tunas atau sporofit, calon dari tumbuhan. Nah, kalau pada monokotil itu berbeda, lebih rumit ya struktur dari embrionya, karena di dalam itu untuk struktur embrio pada monokotil, struktur biji ya pada monokotil ini di zoom. Jadi di sini ada aleuron ya. Ada plumula, ada root apical, ada shoot apical calon dari pucuk ya, dan juga ada coleorhiza. Coleorhiza ini adalah pelindung dari akar. Ya, kenapa di monokotil ada pelindung akar? Karena dia tipe perkecambahannya adalah hipogeal. Ya, nanti kalau dibahas tipe perkecambahan ada 2 tipe perkecambahan.
yaitu ada epigeal dan ada hipogeal. Nah, umumnya pada tumbuh-tumbuhan monokotil itu tipe percambahannya adalah hipogeal karena dia langsung daunnya langsung membuka pertama gitu ya pada saat perkecambahan. Dia langsung muncul daun pertama. Nah, kalau pada tipe perkecambahan yang epigeal, saya buka dulu biar enggak bingung. Oh, tidak ada di sini perkecambahan. Bisa lihat screen saya? Bisa dilihat? Pak Yano sebentar. Bisa, Bu. Oke, jadi yang ini adalah tipe perkecambahan yang epigeal, yaitu dia membawa serta kotiledon ke atas permukaan tanah, gitu ya. Jadi kotiledonnya dibawa seret ke atas, kemudian dia membuka, ini ya, kenapa kotiledon ini, daun pertama yang membuka. Nah, kalau yang ini epigeal pada jagung, itu dia nggak membawa serta kotiledon, tapi daunnya langsung muncul, gitu ya. Ya, jadi daunnya langsung muncul pada saat perkecambahan. Ini foliate leaf-nya. Sehingga tadi jaringan-jaringan penyusun itu dia beda antara biji. Boleh. Jaringan penyusunnya itu berbeda ya antara biji dikotil monokotil. Kenapa? Ya karena tipe perkecambahannya beda gitu ya. Dan tadi sebenarnya masih ada gambar yang harus kalian kuasai, yaitu gambar dari bakal biji ya. Tadi perlu dipelajari lebih lanjut, yaitu bakal biji yang terutama adalah pembentukan dari biji tadi ya. Itu belum sempat kita bahas ya. Oke, itu karena waktunya sudah habis. Oke, kita ketemu di UAS. Mudah-mudahan tidak ada yang mengulang. Ya. Tidak ada yang mengulang, nilainya bagus semua. Tetapi kalau ada nilainya yang jelek, ya berarti itu memang tidak bisa mengerjakan gitu ya. Dan biasanya kita tidak membuka seksi remedi ya, remedi. Jadi kalau nilainya jelek berarti ya harus mengulang semester berikutnya ya, karena kompetensinya nggak dapat gitu. Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah karena saya harus menuju skripsi, sudah ditunggu. Kita tutup. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di sesi ujian UAS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.